pengacara, kok pakai pengacara gini segala macam. Jadi hukum kita itu memang menjamin semua orang tanpa pandang bulu, mau dia posisinya salah mau posisinya benar, tidak pandang bulu wajib untuk didampingi secara hukum. Jadi itu biar jangan sampai salah paham ya, atau jangan sampai kok gini-gini. Nah, dan tujuan kami di sini adalah untuk memberikan klarifikasi. Kami tegaskan lagi, memberikan klarifikasi terkait dengan isu-isu yang beredar kayak gitu. Nah, jadi mungkin pertama kami ingin klarifikasi seputar masalah isu kehamilan ya. Masalah isu kehamilan. Jadi di sini kita mau bantah bahwa isu itu tidak benar adanya, karena yang perlu menjadi bukti adalah tidak ada satu rekam medis pun yang menyatakan bahwa Loli itu hamil, apalagi tuduhan bahwa dilakukan oleh Mas Fadel begitu. Itu sama sekali kami bantah tidak benar begitu. Dan kita juga bingung nih, pada bilang kalau memang itu tidak benar, kenapa Mas Fadel nggak bawa Loli ke rumah sakit untuk ngecek kayak gitu kan isunya. Nah di sini nih kami bingung, yang menuduh siapa, yang disuruh membuktikan siapa. Kita tahu asas hukum itu siapa yang menuduh dia yang wajib membuktikan, atau siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan. Kalau memang orang-orang itu tuduh Mas Fadel melakukan yang tadi isu kehamilan itu, ya seharusnya mereka yang membuktikan dong. Bahkan kami berani tegaskan, kami tantang lah, bahwa teman-teman yang tuduh tadi silakan untuk upaya hukum. Kalau dirasa memang tuduhan itu benar, bawa bukti-bukti yang mereka punya, bawa selengkap mungkin bukti-bukti yang mereka punya untuk mereka upaya hukum mau kemanapun. Kami persilakan kayak gitu. Jadi biar jangan salah paham, kok malah yang nuduh mereka, yang buktikan Mas Fadel. Itu yang agak bingung kami di sini kayak gitu. Kemudian juga ya ada tuh komentar yang menyatakan bahwa Mas Fadel bawa dong cek ke RS kayak gitu kan. Nah ini bingung lagi nih, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, kan kita tahu bahwa Loli ini umurnya masih di bawah ya gitu ya. Nah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak itu keluarganya, kok malah diminta ke Mas Fadel. Itu yang kita pikir agak blunder nih. Tapi ya masing-masing orang kan punya hak kayak gitu. Di sini kita mau himbau juga kepada teman-teman netizen untuk berbijak-bijaklah dalam media sosial. Apalagi melontarkan isu, ya harus bijak-bijak kayak gitu. Jangan sampai ini kan blunder nih. Yang nuduh siapa, yang diminta membuktikan siapa, kan blunder dari situ ya. Makanya kami tegaskan bahwa isu itu tidak benar begitu. Kemudian isu-isu yang lain, ya itu balik lagi kami tegaskan bahwa jika merasa isu itu mereka punya bukti, mau dari isu kehamilan, isu soal uang dan lain-lain, silakan, kami persilahkan untuk melakukan upaya hukum, sertakan bukti-buktinya. Biarlah ikuti ranah hukum. Jangan malah nyebar-nyebar ke media sosial, apalagi belum dipastikan isu ini benar dan lain-lain, apalagi nggak punya bukti. Aduh, itu kami rasa sih agak konyol ya kayak gitu. Kemudian kami juga mau menyampaikan bahwa ya hal yang tadi dibilang soal kehamilan, kami rasa itu agak gimana ya, kami jaminlah 100% bahwa Loli ini kan pendidikannya bagus, apalagi dari UK ya. Ya, untuk dituduhkan dia hamil dan aborsi, ya saya rasa orang dengan pendidikan yang bagus ini harusnya nggak mungkin lah melakukan hal yang kayak gitu, dan bisa diklarifikasi sendiri ke orangnya. Dan jika teman-teman memang netizen punya bukti ataupun silakan, kami tegaskan lagi, kami akan mengulang ini bahwa silakan melakukan upaya hukum, jangan berkoar-koar dan menyebarkan isu yang tidak benar.
Jadi kita di sini memang bicara sudah ke ranah hukum, bukan soal gosip-gosip lagi. Kalau gosip-gosip ya buktinya apa, itu kan masih dipertanyakan. Tapi kita bicara soal ranah hukum. Dan balik lagi, yang berkewajiban untuk membuktikan secara hukum adalah orang yang mendudukan, kayak gitu. Jadi kalau yang kan banyak tuh akun-akun yang tuduh Mas Fadil ini segala macam, punya bukti, upaya hukum aja, simple, itu nggak ribet kok, kayak gitu. Dan kemudian kenapa kami himbau juga lah untuk rekan-rekan, kemudian netizen dan akun-akun yang bermedia sosial, kami himbau untuk ya secara baik-baik lah bermedia sosial. Karena gini, baik-baik dalam artian apa? Harus ngomong ada buktinya, kayak gitu. Jangan menyebarluaskan, apalagi sudah menghina sampai bukan hanya Mas Fadil yang kena, ke keluarga besarnya. Ini kan gak bagus. Ya, negara kita ini negara hukum dan negara yang punya moralitas. Artinya secara moral harus dipertimbangkan. Ini kan Mas Fadil, kemudian Loli juga dan keluarganya. Ya, Mas Fadil ini kan punya masa depan yang cerah, masa depan yang masih panjang gitu. Kalau dirusak dengan isu-isu yang tidak benar ini kan ya kasihan gitu. Maksudnya pahamlah sampai situ teman-teman untuk bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar gitu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat malam rekan media, saya Artik. Saya juga mau menambahkan kembali salah satu isu yang memang beredar luas. Memang ini kami ditunjuk oleh keluarga untuk memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya itu Mas Fadil dan keluarga itu malah membantu Loli, istilahnya. Kan Mas Fadil itu tidak menelantarkan lah jatuhnya. Dia yang bantu Loli selama dari UK ke Indonesia. Jadi sebenarnya pun karena masalah yang bergulir ini sudah terlalu besar, pihak keluarga pun sepakat kalau memang keluarganya Loli mau mengambil atau mau dijemput, nggak ada masalah. Kita persilahkan keluarganya untuk menjemput, karena memang keluarganya Mas Fadil ini sudah terlalu rusak dengan isu yang beredar. Kan isu ini sampai menyerang keluarga besar, dan menurut keluarga besar ini sudah terlalu berlebihan. Nah, kalau memang kalau ini kan masih anak di bawah umur, masih dalam kemampuan orang tuanya, ya dijemput saja. Toh keluarga besar Mas Fadil pun sudah bahkan mau mengantarkan, kalau memang diperbolehkan mau mengantarkan kepada keluarganya kalau ini. Jadi menurut saya sebenarnya ya tidak benar bahwa Mas Fadil ini membawa pengaruh buruk segala macam. Itu kami bisa bantahkan bahwa yang sebenarnya bahwa Mas Fadil ini membantu, kayak Mas Fadil bantu Loli nyariin apartemen waktu tinggal di Jakarta. Loli bayar sendiri, Mas Fadil bantu nyariin aja. Itu kan salah satu bentuk bantuan dia dan perhatian dia sebagai pasangan Loli saat dia ada di Indonesia. Itu kan menurut saya sudah berlebihan kalau dibilang Mas Fadil macam-macam lah. Tapi ini Mas Fadil dan keluarga malah mensupport. Nah, itu yang mau saya garis bawahi. Kalau memang keluarga besarnya Loli mau menjemput atau mau kami yang mengantarkan, nggak ada masalah. Karena diduga kan kalau memang tidak mau dijemput, tidak diperbolehkan diantar juga, apa diduga ada penelantaran, kita juga nggak tahu. Bahwa Loli ini diduga ditelantarkan. Ya oleh siapa juga saya juga nggak tahu kan. Makanya kami dari di sini juga memberikan garis bawah di situ. Keluarga besar Mas Fadil dan Mas Fadil, kalau memang keluarga menyebut silakan. Kita tidak ada menghalang-halangi, kita tidak ada mau mempersulit lah. Intinya di situ. Nah, sama kayak lanjutkan oleh teman saya lagi Mas Riki. Baik, cuman izin menambahkan sedikit.
Saat ini di tengah isu yang beredar yang saat Indonesia mungkin sangat marak ya tentang isu padel. Nah, ada banyak akun-akun yang sangat merugikan kepentingan dari padel sendiri, Mas Padel. Nah, kami sudah mencatat ada sekitar 6 akun nih yang sangat merugikan Mas Padel dan keluarganya. Dengan demikian, sebagai langkah yang lebih serius, kami akan melakukan upaya hukum nih. Kami juga sudah menyiapkan admin seperti security selama 24 jam untuk melihat siapa akun-akun yang merugikan Mas Padel, yang berkomentar negatif, karena kan pada faktanya kan belum ada nih salah tidaknya Mas Padel melakukan tuduhan tersebut. Nah, dengan demikian kami menghimbau netizen dan teman-teman untuk berpikir lebih bijak lah untuk melakukan komentar, untuk melihat isu-isu yang berada. Nah, mungkin untuk teman-teman wartawan yang ingin memberikan pertanyaan mungkin dapat dibuat catatan dan dibuat namanya. Perlu ditambahkan lagi sedikit ya sebelum kita masuk ke pertanyaan, bahwa kita tegaskan juga Mas Fadel dan Loli ini tidak tinggal bersama. Itu kita tegaskan biar pada tahu nih, jadi jangan sampai melebar kemana-mana yang enggak kayak gitu. Dan balik lagi, poin paling utama yang kita mau sampaikan di sini adalah yang pertama, yang nuduh siapa, dia dong yang buktikan. Dia kami persilakan untuk tempuh upaya hukum. Jadi jangan sampai isu ini beredar kemana-mana kemudian yang dipersalahkan Mas Fadel, padahal yang nuduh siapa disuruh buktikan siapa. Itu yang kan jadi rancu. Makanya kami mau tegaskan bahwa siapa yang menuduh hal itu silakan, kami persilakan untuk tempuh upaya hukum. Entah mau lapor pidana atau segala macam, kami persilakan. Bawa bukti-buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan, kami perlu tegaskan lagi bahwa keluarga mempersilahkan, keluarga besar Mas Fadel mempersilahkan untuk apabila mau dijemput si Loli, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya untuk jemput. Bila perlu kasih tahu, kami yang antar kayak gitu. Jadi biar jangan sampai melebar kemana-mana. Dan kami juga mau himbau kepada para netizen agar jangan cepat percaya dengan isu-isu yang beredar. Simpel aja nih, kalau memang itu fakta atau itu benar, kami tantang kok mereka lakukan upaya hukum. Kalau memang itu benar ya. Kalau mereka nggak lakukan upaya hukum, udah. Kalaupun mereka lakukan upaya hukum, kita siap kok. Karena apa? Memang yang dituduhkan tidak benar. Nah, jadi kami himbau kepada para netizen agar tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar tersebut kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan daripada teman-teman atau rekan-rekan media.